Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Al-Fatihah. Sobat Rumah Sakit NU dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel RSNU dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati tradisi santri. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang bagaimana kita mencari guru atau ciri-ciri daripada seorang alim ya, yang patut untuk kita jadikan guru atau kita jadikan mursyid. Dan sekarang ketika kita kemarin sudah diterangkan juga, sudah kita bahas sama-sama, ketika kita menemukan seorang guru yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka dengan ciri-ciri tersebut maka kita harus minta untuk menjadi muridnya. Kita harus memuliakannya, memuliakan zahiran wa batinan, memuliakan secara zahir dan memuliakan secara batin. Di sini dijelaskan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali, amma ihtiramuz zahiri fahuwa alla yujadilahu wa la yashtaghilu bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alati wa in alima khata'ah wa la yulqiya baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada'is sholati fa idza faragha yarfa'uha wa la yukthiru nawafilas sholati bi hadratihi wa ya'mala ma ya'muruhu syaikhu minal amali biqadri wus'ihi wa taqatihi. Ya. Jadi adapun cara kita memuliakan guru zahiron secara zahir itu adalah satu, kita tidak boleh mendebat guru dan tidak tersibukkan dengan memprotesnya atau mencari kita mendebat dengan kekurangan oleh kekurangan daripada guru. Kita tidak boleh mendebatnya dan tidak tersibukkan dengan memprotes beliau dalam setiap masalah, meskipun ia mengetahui kesalahan guru itu sendiri. Jadi ini adab seorang murid. Tidak boleh seorang murid itu mendebat yang menyibukkan diri dengan memprotes gurunya dalam setiap masalah, meskipun seorang murid itu mengetahui kesalahan daripada gurunya. Ini yang pertama ya. Beda kalau zaman sekarang ya. Sekarang itu murid sudah berani memprotes gurunya, mendebat gurunya. Ya, maka kalau di pesantren itu ada waktu-waktu tersendiri ya, kita ada musyawarah dan lain sebagainya, aja untuk berdebat dan lain sebagainya ya. Tapi ketika kita memuliakan seorang guru, kita tidak melihat sedikit pun cacat daripada guru kita. Jadi di sini disebutkan tidak boleh mendebatnya, tidak tersibukkan dengan memprotesnya dalam setiap masalah, meskipun ia seorang murid tadi mengetahui kesalahan guru itu. Yang kedua apa? Tidak membeber sajadahnya di hadapan gurunya. Ya, jadi tidak membeberkan sajadahnya di depan guru ya, kecuali pada waktu melaksanakan sholat. Lalu tak kala ia sholat sudah selesai, maka ia boleh mengangkat sajadah
sajadahnya. Artinya apa? Jangan menempatkan guru di belakang, tidak boleh kita. Ya. Bahkan kalau kita diajarkan adabnya kita di pesantren itu, sholat itu di tempat sholat yang biasa dipakai oleh seorang guru kita, kiai kita, itu kita tidak berani untuk menempatinya. Ya. Ini saking hormatnya, taatnya terhadap guru. Ya, jadi dalam sholat, kecuali dalam sholat kita boleh. Ya, dari dalam sholat kita boleh ya, berada di depan guru dalam sholat. Ya, tidak membeber sajadahnya di hadapan gurunya kecuali pada waktu melaksanakan sholat saja. Tak kala sudah selesai sholat maka dia boleh mengangkat sajadahnya. Ini kita memuliakan guru secara dohir. Yang ketiga apa? Tidak memperbanyak melakukan sholat sunnah di hadapan guru itu. Ya, bahwa wetokno ning ngarepe gurune koyok salate sunnah, ahli sholat sunnah dalam arti ini loh ya, yang sholat sunnah. Mumpung ada gurunya wis kelihatan. Ya. Kita tidak boleh melakukan, ya, memperbanyak melakukan sholat sunnah di hadapan guru kita sebagai wujud daripada penghormatan kita terhadap guru kita. Ya. Yang keempat apa? Melakukan apapun pekerjaan yang telah diperintah oleh guru itu semampu dan sekuat kita. Apa yang diperintahkan oleh guru kita, sami'na wa ata'na. Selama kita mampu, maka kita harus melaksanakannya. Nah, ini adalah patuhan kita, ketaatan kita, penghormatan kita kepada guru kita. Ya, jangan dikomentari kalau sekarang, wah itu guru, masya Allah, astagfirullah, ya, memuliakan manusia, ya, terlalu menjunjung tinggi manusia, mengeраmatkan makhluk dan lain sebagainya. Wes itu sing bid'ah, itu sing salah dan lain sebagainya. Ya, itu adalah wujud daripada orang-orang yang tidak tahu terima kasih atas ilmunya. Kita bukan memuliakan orang, tapi kita memuliakan ilmunya. Ya, kita memuliakan keutamaannya, keutamaan yang Allah berikan pada beliau, yang ditransfer dari beliau ke kita. Nah, ini jadi kita memuliakan beliau secara dohir dan batin. Tadi 4 tadi cara memuliakan guru kita secara dohir. Ya, bahkan berjalan pun di depan guru kita ini harus merunduk toto kromo. Ya, bayangkan sekarang kita bisa lihat pendidikan adab akhlak, ya, yang sudah jauh daripada tuntunan kita. Mana ada anak mereka berbakti, mereka patuh taat, tidak membantah kepada orang tuanya, kepada gurunya. Bahkan sekarang gurunya dianggap sama biasa seperti teman-temannya. Oleh karena itulah kita harus memuliakan, menghormati beliau sebagai guru kita, karena perjuangan beliau terhadap kita tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga mendoakan kita, ya, menirakati kita agar ilmu yang sampai pada kita ini menjadi ilmu yang berkah. Ya, nih bab bagaimana kita memuliakan guru kita secara dohir, ya, secara dohir. Dan untuk secara batin kita cerahkan pertemuan, kita bahas sama-sama pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini membawa keberkahan pada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah wa taatir rasul. Bisa bertemu dalam pengajian kita minggu depan. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan bagi kita semua. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.